positif yang akan dilakukan oleh Ibu Cici Setiawati dalam program TPP. Ya. Namun sebelumnya kami mengutarakan hal yang bersifat kedinasan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kenikmatan, kesehatan serta yang lainnya, juga salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya Allah. Bapak dan Ibu, baik ya, kekompakan itulah yang kita cari, kolaborasi itulah yang kita dapatkan agar di dalam melakukan suatu kegiatan di tingkat satuan pendidikan tidak ada ganjalan-ganjalan ya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta tenaga didik sudah meluangkan waktunya pada hari ini ya dalam kegiatan diseminasi konsep dan implementasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, Bapak dan Ibu Guru, nanti di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, terus 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia serta tahapan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak karena Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sudah mendukung kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Penerapan pemahaman pengamalan budaya positif. Ya, kita akan mencari tahu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun konsepsi teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Dan ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif, ya, yang termasuk disiplin positif. 1. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua,
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti ini dari dalam dirinya sendiri. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Berikut ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah Ibu Primary Youth Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikut ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dari semua dan rasa diterima, meliputi identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya yang dikatakan berbuat salah itu wajar. 2, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima yaitu kamu berhak merasa begitu. Itu yang dapat kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang dapat dilakukan yang pertama yaitu 1, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang dapat kita lakukan yaitu 1, menanyakan apa itu keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sekarang contoh dari penerapan segitiga restitusi.
Ini nanti ada sebuah kasus kelas 6 terlambat masuk kelas. Ya, ini adalah kasusnya. Pada suatu hari di ruang kelas 6 SD Negeri Angkatan Kidul 01 Kecamatan Tambak Remo Kabupaten Pati, jam dinding sudah menunjukkan pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba Alif datang dengan tergesa-gesa dan nampak berantakan. Ini bukan pertama kalinya Alif datang terlambat. Minggu sebelumnya juga sudah beberapa kali terlambat sekolah. Bu Titi sebagai wali kelas 6 sudah sering mengingatkan dan memberikan konsekuensi atas perbuatannya. Namun, masih saja diulangi lagi. Berikut ini adalah contoh percakapan Bu Titi dengan Alif dalam menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Nah, ini ada dialog antara saya dengan anak didik saya. Yang pertama, Alif, bolehkah saya masuk, Bu? Guru, silahkan. Tapi saat istirahat nanti kamu temui ibu di kantor. Terima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sekarang, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal, dan yang ketiga merupakan motivasi internal. Nah, berikut ini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman merupakan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Terus selanjutnya adalah konsekuensi, terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, sekarang kan tidak tata tertib tetapi diganti dengan keyakinan kelas supaya tidak ada yang tidak dirugikan ya. Kalau kesepakatan kelas itu sama-sama antara guru dan murid itu saling diuntungkan. Kalau tata tertib itu biasanya murid yang dirugikan. Selanjutnya kita akan membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman dapat membuat anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Hukuman adalah salah satunya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya, itu untuk hukuman. Sekarang yang perbedaan yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan.
untuk sementara, time out. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ini ada tindakan guru. Nanti Bapak Ibu ya menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dilihat, Bu. Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mari kita lihat jawabannya. Hebat, karena kita sering kali melakukan diskusi seperti ini, jadi Bapak Ibu hafal ya. Untuk selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. 5, manajer. Nanti kita bahas satu-satu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu kalau selalu saja mengecewakan ibu bapak ya. Sebagai penghukum berarti contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu maksudnya penghukum. Sedangkan untuk pembuat merasa bersalah, kita bisa menyampaikan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Selanjutnya ini, kalau kita sebagai teman, kita bisa menyampaikan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu adalah kalau kita sebagai teman, kita bisa menyampaikan seperti itu. Sekarang kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sekarang kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita mencari solusinya. Yuk, berarti posisi kontrol. Apakah aku ya dari kasus itu? Apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat rasa bersalah. Ya, tepuk tangan untuk Bu Kiki. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo Bu Yuni. Ada Bu Titi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang tadi Bu. Nah, sebagai teman, apa manajer, apa penghukum, apa pemantau, apa membuat rasa bersalah? Kalau pertanyaannya seperti ini. Manajer. Ayo kita lihat jawabannya. Iya, hebat.
Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo Bapak Agus, posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, mari kita lihat. Menghukum, kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Selanjutnya, ayo lakukanlah demi Bapak Ibu. Ayo Bu Eva. Apa ayo? Ya, kita lihat. Yes, good, teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bu Daton? Ya, sebagai apa? Ya, mari kita lihat jawabannya. Yes, good. Sebagai pemantau. Sekarang kita akan ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi untuk dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Terus yang terakhir, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Fungsi dan guna keyakinan kelas. Berikut ini adalah fungsi dan kegunaan dari keyakinan kelas, yaitu membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu meliputi guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Yang terakhir, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Cara membentuk keyakinan kelas yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membuat keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas. Dua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa, oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ya, nanti kita pelajari apa saja segitiga restitusi tahapannya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh Bapak Ibu. Mari kita perhatikan video berikut ini, kasus yang terjadi di kelas 6 akhir-akhir ini.
untuk kedepannya Mas Alif tidak akan telat lagi ya. Ya sudah, ayo sekarang kembali buat ya sama-sama. Saya Alif, setelah melakukan tes tiga SD khusus sampai mendidik, saya merasa lega dan senang karena memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan. Mendidik juga membantu saya untuk menemukan cara agar kesalahan saya lakukan tidak terulang lagi. Saya belajar berlatih tanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas. Saya akan menjadi dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Setiap orang itu pernah mengalami ya, melakukan kesalahan ya. Jadi sini tidak akan cuma apa alasan kamu membuat suka sendiri karena kamu caranya cara kamu tidak berbuat sama sendiri itu tidak boleh. Alasannya karena nanti lingkungan dari kata ya kalau membuat kesalahan lingkungan terus membuang sampah. Demikian Bapak Ibu kasus yang saya sama anak-anak di kelas 6 ya. Ada 2 kasus. Yang pertama itu datang terlambat, terus yang kedua membuang sampah sembarangan. Nanti di sini itu kita tidak akan menghukum, tetapi kita harus menanyakan alasannya apa, terus bagaimana solusi yang bisa mereka lakukan sehingga mereka itu bisa memiliki rasa yang bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Sekarang umpan balik. Pak Agus, silahkan diberi umpan balik dari kegiatan hari ini, Pak Agus. Halo, tes. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf tadi begitu terpesona dengan suaranya bertitik, ngantuk saya. Malah tidak bisa masuk. Terima kasih terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif pada modul 1 4 yang telah dilakukan oleh Bu Titi Setiawati. Yang pertama adalah memberikan gambaran secara jelas kepada kita bahwa selama ini kita telah melakukan diseminasi budaya positif mulai PGP 4 sampai sekarang PGP 11. Dan nantinya apa yang kita peroleh di sini mampu untuk kita terapkan di sekolah. Jadi intinya sebagai seorang guru kita tidak dapat mengontrol anak untuk membentuk anak itu disiplin atau membentuk anak itu harus taat dan patuh pada aturan. Akan tetapi kita hanya bisa menstimulus mereka untuk bisa anak-anak itu mampu memiliki motivasi intrinsik yang didasari oleh keyakinan kelas, dan apapun yang dilakukan anak itu adalah sesuai kebutuhan mereka. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah apapun yang dilakukan anak, kita harus mengenal kebutuhan mereka atau keinginan yang ingin mereka dapatkan itu apa. Sehingga dari kita identifikasi terhadap kebutuhan anak tersebut, pastinya nanti kita akan menemukan suatu trik ataupun strategi ataupun juga teori teknik untuk kita mengontrol diri anak.
Seperti halnya yang disampaikan tadi oleh Bu Titi selaku CGP 11 bahwa posisi kita sebagai guru adalah ada 5 dalam mengontrol anak, yaitu dari posisi penghukum, dan itu sudah kita abaikan. Kita abaikan bahwa sebagai guru itu tidak boleh menghukum baik bentuk fisik maupun verbal. Kemudian juga berposisi sebagai pembentuk rasa bersalah. Nah, biasanya kita mengajak anak itu untuk kasihanilah guru. Nah, kita disuruh untuk mengasuh anak, umpamanya ada anak nakal, nanti kamu tidak kasih sama bu guru atau pak guru. Nanti kalau saya ditegur kepala sekolah atau ditegur wali murid, anak itu diabaikan atau gimana, itu adalah kita membentuk sebuah persepsi ke anak bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan berimbas kepada yang lain ataupun guru. Selanjutnya yang paling tinggi adalah posisi manajer. Tetapi kadang-kala juga dan kita dalam belajar dengan anak, teori 5 itu juga terkadang kita terapkan. Kita mampu berposisi sebagai teman, tapi terkadang kalau kita berposisi sebagai teman itu seperti yang mungkin sering saya lakukan, sering dekat dengan anak, akhirnya terkadang anak itu agak berani ke guru. Tetapi keberanian dari anak tersebut harus kita arahkan untuk hal yang positif, bahwa kedekatan anak kepada kita itu adalah sebatas kedekatan kita sebagai pendidik dan juga yang dididik, sehingga dari kedekatan mereka itu nanti kita akan mengarahkan ke yang positif. Nah, biasanya itu anak itu orang ditimang-timang sih sosok kan, tidak mau untuk kita arahkan, apalagi di SD itu rata-rata mereka itu kan publik gurunya itu adalah guru kelasnya. Makanya kita sering ketika menyuruh anak kelas 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, kalau memang gurunya yang tidak menyuruh itu biasanya aku ya guruku ada yang ngaku seperti itu. Nah, itu sering. Tetapi apapun itu, mungkin kita guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, toh anak yang baik itu sekarang kelas 6 juga dulu pernah saya pegang di kelas 4, contohnya seperti itu. Jadi semuanya adalah murid kita, bukan ada istilah kelas 6, kelas 5, tidak ada. Bagi kita seorang guru, karena semuanya pernah kita ajar. Kemudian yang terakhir terkait dengan restitusi, segitiga restitusi ini adalah sangat penting untuk kita lakukan baik di rumah dengan anak kita ataupun dengan didik kita. Nah, ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, biasanya kan langsung vonis yang kita berikan. Secara dananya angel, ya coba. Nah, biasanya itu kalimat ibu-ibu dan mama sering tak dimana jajal, awas go, padahal ya orang. Nak jajal, awas tong. Tapi kenyataannya enggak. Ternyata itu verbal yang sedikit itu seolah-olah membekas di anak. Hanya dalam ilmu parenting sering kita terima, mungkin di TikTok, YouTube atau di medsos yang lain itu banyak, bahwa anak ketika kita hardik, kita maki atau kita bentak, itu justru mereka adalah belajar membentak. Ketika anak kita sanjung-sanjung, mereka justru akan memiliki suatu sikap menyombongkan diri di antara yang lain. Kalau kita ada anak kita rendahkan dirinya, biasanya dia itu akan menjadi anak yang rendah diri. Iku karo kancamu kok delok sing kok nek maca sregep, nek sembahyang sregep, itu justru akan melatih anak untuk menjadi rendah diri. Itu umpan balik yang saya berikan Bu Titik. Monggo dilanjut dengan suara Airbus FM-nya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian umpan balik dari Bapak Agus Saroni. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Baik, sekarang selanjutnya umpan balik yang kedua adalah Ibu Puji Kristiani. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Titi. Dari kegiatan diseminasi yang telah Bu Titi Setiawati lakukan hari ini, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Karena Bu Titi Setiawati adalah guru yang sudah banyak berpengalaman ya Bu, sudah bertahun-tahun mengajar, tentunya sudah paham bagaimana cara menanamkan apa
pembiasaan yang baik atau cara-cara yang terbaik dalam mendidik anak didik. Terutama di sini ilmu yang baru yang didapat dari pendidikan guru penggerak tentang bagaimana cara mengatasi sikap terhadap anak didik agar tidak menjadi beban atau menjadi suatu penilaian yang tidak baik pada diri anak kepada guru. Terima kasih telah berbagi ilmu dalam diseminasi ini. Semoga Bu Titik kedepannya lebih sukses lagi ya Bu, untuk CGP-nya lancar, sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Begitu materi dari saya. Semoga apa yang disampaikan Bu Titik dalam kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Adalah umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Siti Romana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang diberikan oleh Bu Titik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titik sudah menyampaikan materi yang luar biasa terkait dengan positif seperti itu di modul 1.4 dan juga tadi nyambung juga di modul 1.3. Nah, tadi Bu Titik bukan umpan balik ya Bu, sebuah pertanyaan dari saya. Juga sini loh. Ya. Tadi Bu Titik menjelaskan ada 5 posisi kontrol, yaitu ada posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan juga yang paling tinggi adalah posisi manajer. Nah, ketika seorang guru menghadapi suatu masalah namun sudah menerapkan posisinya sebagai posisi manajer, namun pada akhirnya masalah itu belum juga terselesaikan. Contoh misal Mas Alif datang terlambat, sudah dengan posisikan sebagai manajer, sudah diberi tahapan-tahapan sebagai segitiga restitusi gitu, tapi kenyataannya nanti hasilnya kurang maksimal. Mas Alif itu sudah dikandani walaupun tetap terlambat, tetap membuat kesalahan misalnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang Bu Titik lakukan karena sudah di posisi paling tinggi, manajer posisi paling tinggi kan. Setelah itu apa yang dilakukan ketika Mas Alifnya melakukan kesalahan seperti itu lagi? Terima kasih Bu Titik. Terima kasih Ibu Kiki. Ibu Kiki bertanya apa yang akan saya lakukan ya jika posisi manajer itu sudah terlaksana tetapi ternyata sang anak itu masih tetap saja terlambat. Ya Bapak Ibu, kita lihat dulu dari segitiga restitusi, kita menstabilkan identitasnya. Terus ketiga restitusi adalah menstabilitaskan identitas, validasi tindakan, terus menanyakan solusinya. Nah, kita itu yang bisa kita lakukan. Jika masih seperti itu ya berarti yang namanya manusia kita kembalikan lagi. Manusia itu tetap punya rasa hilaf dan rasa salah. Ya, kita sebagai guru ya sudah saya melakukan yang terbaik, sudah mengingatkan, bahkan kita sudah mencarikan solusi ya untuknya. Kok tetap seperti itu ya kita kembalikan ke anaknya. Tuh seperti itu. Iya, mungkin kita bisa mungkin kita bisa mendoakan anak tersebut ya. Kita melakukan pendekatan secara individu. Di samping itu saat kita sholat kita doakan supaya anak itu jadi anak yang baik. Jadi tidak hanya saja, banyak sekali solusi yang bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Kita bisa mendekati saat di selo-selone anak itu kita bisa tanya. Di samping itu yuk didongakno utawa kita ikhtiari ya. Iya, seperti itu. Mungkin kita anggaplah itu seperti anak kita ya Bapak Ibu. Jadi yang kita doakan itu tidak hanya anak kita, tetapi anak didik kita itu juga merupakan bagian dari keluarga kita ya. Bagaimana Pak? Mungkin Pak Dar bisa membantu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai destinasi budaya positif. Saya selaku pemangku di SD Angkatan 71 hanya istilahnya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru
Jadi memang budaya positif itu berupa keyakinan yang harus diterapkan, namun juga harus berkolaborasi dengan ibu guru agama. Sehingga ada penanaman sikap moral, itu juga penting karena karakter anak itu juga nanti diperlukan. Ya. Tidak hanya dalam teori tertulis, tapi juga dalam prakteknya. Yang penting itu kelanjutannya, ya. Kelanjutannya mungkin kelas 1 sudah lulus guru penggerak diterapkan, kelas 2 belum, kelas 3 belum, makanya perlu kolaborasi dan koordinasi. Dan sekali lagi di sini kan ada guru agama, ya, sikap moral dan juga harus disandingkan. Ya. Tidak hanya kesepakatan kelas, tapi moralnya juga tidak ada, ini juga nanti akan tidak seimbang. Ya. Jadi sekali lagi kamu ini selaku pemangku yang ada di SDN Jurus 1 hanya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah lulus guru penggerak ini agar tidak hanya retorika tertulis, ya, tapi juga penerapan dalam kegiatan sehari-hari dan dikolaborasikan dengan guru yang lain yang belum lulus guru penggerak. Ya, makanya diadakan seperti ini diseminasi agar guru yang lain termasuk saya juga paham, ya, opo memang jenenge, ya, budaya positif, ya. Syukur-syukur misalkan kalau misalkan ada anak yang terlalu nakal bisa dinasihati, paling tidak diberi reward, ya. Nah, reward itu akan mengenang anak itu, ya. Seperti Mukti, Mukti itu selalu disapa, selalu itu saya lihat akhirnya anaknya bisa, ya. Baru saya suruh, nih tolong, ini bantu ini, ya. Selalu istilahnya apa bu? Ini bu, kurang peduli kasih sayang, ya. Nah itu, salah satunya seperti itu, ya. Jadi karakter-karakter anak ini kalau bisa dijalankan mulai kelas 1 sehingga nanti kelas berikutnya itu akan tertanamkan. Itu Bu Titi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah penguatan dari Bapak Kepala Sekolah tentang tindakan apa yang harus kita. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah? Sudah? Ya, demikian adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.